Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi atamma li hadhihi al-ummati syara'i'al Islam wa awjaba syar'ahu 'ala ru'usil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal in'am wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu ma shalla wa hajja wa zakka wa sham salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, anugerah, nikmat, rizki yang berlimpah buat kita, yang tidak terhitung buat kita sejak kapan entah Allah yang Maha Tahu, tentu selalu mengalir berlimpah buat kita, terutama nikmat terbesar, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman Islam dan nikmat kita menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini bukan atas pilihan dari kita sendiri atau ini warisan dari leluhur kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, yang menginginkan, yang memilih kita untuk menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah qudwah suri tauladan kita, manusia mulia, manusia agung yang memiliki akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada pada akhlak yang agung, bukan cuma mulia tapi agung, lebih dari mulia. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah hari ini akan kita telusuri, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Akan kita telusuri sedikit-sedikit bagaimana sirah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum saya meneruskan, saya ingin menyebut berterima kasih atas setiap yang berkontribusi dalam acara ini, yang nyiapin mejanya, yang nyiapin kursinya, yang nyiapin semuanya, airnya, yang menyediakan, mempersilahkan waktunya buat saya di masjid ini, Masjid Al-Insan, yang dipimpin oleh Ketua DKM Bapak Suhadi. Ya, kita doakan beliau biar panjang umurnya, biar sehat badannya, biar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jajarannya, wakilnya, sekretarisnya semuanya, dan juga jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mencoba untuk kita sama-sama duduk sebentar, enggak lama, paling sampai jam 8 ya, Hakim ya. Masih kepagian jam 8 jam 12. Karena sejarah Nabi ini, hadirin, ini banyak, panjang. Kalau cuma sampai syuruk, entah sampai mana ini kita sampainya. Kalau judulnya As-Sirah An-Nabawiyah, apalagi ini termasuk kitab yang tipis ini. Kalau ini Ar-Rahiqul Makhtum, pernah dengar Bapak-bapak? Kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu populer sekali, kitab sejarah Nabi yang mendapat penghargaan dari Malik Faisal kalau nggak salah. Ini kitab Ar-Rahiqul Makhtum
cuma ukurannya ukuran saku, bisa dibawa kemana-mana, enak. Ini kitab sejarah juga, kecil. Ini kalau kita telusuri, baca sedikit-sedikit kitab ini sangat butuh waktu beberapa kali kita duduk majelis untuk menelusuri sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mungkin hari ini hanya sebagian kecil dari sejarah kehidupan manusia mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 bagian yang mungkin kita bisa bagi dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagian minal maulid ilal bi'tsah, dari kelahirannya sampai dengan diutusnya. Bagian yang kedua minal bi'tsah ilal hijrah, dari diutusnya beliau menjadi seorang nabi, rasul, sampai dengan hijrahnya beliau ke Madinah. Berarti yang terakhir minal hijrah ilal wafah, dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 bagian nih yang kalau bisa kita telusuri dari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari lahirnya sampai dengan diutusnya, bagian pertama. Bagian kedua dari diutusnya beliau sampai dengan hijrahnya beliau, bagian kedua. Bagian ketiganya dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tiga pertemuan lah, 3 kali kita begini nih, atau bahkan mungkin lebih. Kalau kita mau bagi-bagi seperti itu, kita coba kaji sedikit-sedikit dari sirah nabawiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal maulid ilal mi'tah. Ada buku kitab sejarah itu menelusuri per tahunnya. Per tahun Rasulullah, tahun pertama, tahun kedua, ketiga. Kalau 3 bagian tadi minal maulid ilal mi'tah, dari lahir sampai dengan diutusnya, berarti dari 0 tahun sampai dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga. Jadi Rasulullah umur 1 tahun itu apa tuh sejarah yang bisa kita lihat? Umur 2 tahun ada enggak tuh sejarah Rasulullah yang kita bisa pelajari? Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau diutus berarti sampai umur 40 tahun. Tuh ada enggak tuh catatan-catatan informasi sejarah tentang itu? Nanti masuk lagi ke bagian yang kedua, dari bi'tsah ke hijrah. Umur 40 tahun berarti tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, ketiga dan seterusnya sampai 13 tahun. Kan di Mekah 13 tahun. Berarti sampai dengan 13 tahun di Mekah, apa catatan sejarah dari Rasulullah? Apa informasi sejarah yang disampaikan oleh para perawi, periwayat sejarah dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan begitu juga periode Madinah. Periode Madinah ini lebih menarik lagi, lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi bagaimana sejarah nabawiyah, sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak persinggungan, banyak pertentangan, banyak banyak konflik di antara kaum muslimin dan juga selain kaum muslimin, non muslim. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal maulid ilal bi'tsah. Silakan Pak, diminum Pak airnya Pak. Kalau saya doang yang minum takut dibilang egois. Hadirin juga silakan. Kalau ada yang bisa disantap apalagi.
Minal maulid ilal bi'tsah, lahirnya sampai dengan bangkitnya, lahirnya sampai dengan diutusnya. Lahir Rasulullah di mana? Di Mekah. Sepakat ya? Nggak ada yang bilang yang lain ya. Di Mekah. Lahirnya di Mekah. Yang kedua, hari apa lahirnya? Sepakat semua hari Senin? Sepakat ya? Kenapa hari Senin? Mana informasinya? Mana dalilnya? Mana landasannya? Rasulullah ditanya tentang kenapa beliau berpuasa di hari Senin. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Beliau ditanya tentang kenapa beliau puasa hari Senin. Rasul menjawab apa? Dzalika yaumun atau dzaka yaumun wulidtu fi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Udah berarti sepakat tuh, sejarawan juga sepakat bahwasanya lahirnya memang pertama di Mekah. Tahunnya tahun gajah. Harinya hari Senin. Tanggalnya 12 Rabiul Awal, sepakat? Semuanya yang hadir di sini 12 Rabiul Awal. Ternyata tanggal 12 Rabiul Awal itu tidak disepakati. Tanggal 12 Rabiul Awal itu tanggal yang ulama berbeda pendapat apakah lahirnya itu tanggal 12 Rabiul Awal. Memang sebagian besar kaum muslimin atau bisa dibilang sejarawan juga itu memang mengatakan bahwa lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang bilang tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang bahkan bilang bulan Ramadan lahirnya. Cuma segelintir sekali ulama yang bilang bulan Ramadan lahirnya. Tapi jumhur, mayoritas itu berpendapat memang bilang bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itulah tanggal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Albani mengatakan bahwasanya tanggal ini adalah tanggal yang memang tidak ada jalur yang bisa dipelajari, yang bisa diteliti, jalur kayak jalur hadis dari fulan bin fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan yang menyampaikan bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah tanggal lahirnya Rasulullah. Nggak ada tuh bisa dipelajari, diteliti orang-orang yang menyampaikan ini benar-benar bisa diterima informasinya atau enggak. Kayak ilmu hadis kan begitu, ya. Termasuk masalah lahirnya Nabi ini, tanggal tersebut ini kata Syekh Al-Albani ini adalah tanggal yang tidak bisa diteliti secara ilmu hadis itu benar atau enggak. Tapi memang sudah menyebar, secara umum mayoritas mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Harinya disepakati, tahunnya disepakati, bulannya disepakati, tapi tanggalnya tidak disepakati. Nah, menariknya kalau memang 12 Rabiul Awal ini adalah lahirnya Rasulullah dan memang hadirin yang dimuliakan Allah, lahirnya harinya sama, lahir dengan wafatnya Rasulullah sama, lahir sama wafatnya. Lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Begitu juga meninggalnya, wafatnya. Wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Cuma tentu beda tahun antara lahir dan meninggal. Meninggal sama lahir sama meninggalnya itu sama harinya. Makanya sampai ada kesimpulan bahwasanya ente lahir hari apa? Nanti ente meninggal hari itu. Bapak hari apa lahir? Rebo. Siap-siap hari Rebo besok. Ada yang mengambil
kesimpulan begitu, ilmu cocokologi. Meninggal lahirnya hari apa? Nanti insya Allah meninggalnya juga hari itu. Karena Rasulullah begitu. Wallahu a'lam. Nah, beliau dari nasab yang memang nasab terpilih. Lahirnya ini nasabnya nasab terpilih. Nasab pilihan. Dari bapaknya, kakeknya, terus sampai ke Nabi. Kalau ke Nabi Adam kita cuma Nabi Adam semua. Sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Mudar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin An-Nadhr bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Tercatat tuh lengkap, sepakat ulama semuanya dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Ma'ad bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan. Itu semua ulama sepakat itu nasab Rasulullah sampai situ. Sepakat ulama sejarawan semuanya sampai yang Adnan ini kakek buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ulama sepakat. Dari Adnan sampai dengan Ismail sampai dengan Nabi Ibrahim itu ikhtilaf ulama. Ikhtilafnya apa? Nama-nama yang disebutkan itu ikhtilaf, belum tentu benar. Atau ada yang namanya ini, ada yang namanya itu, ikhtilaf. Jadi ada nasab yang disepakati, ini nasab Rasulullah. Hadirin, Bapak pernah dengar Ustaz Adi Hidayat yang menyampaikan nasab Rasulullah sampai dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, terus Nabi Ibrahim naik lagi sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Pernah dengar Ustaz Adi Hidayat menyampaikan itu? Nah, itu dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ini beliau membagi 3 tuh nasab itu. Nasab yang disepakati sampai dengan Adnan, nasab yang diikhtilafkan, diperselisihkan sampai dengan Nabi Ismail alaihissalam, ada nasab yang diragukan, maskukun fi, diragukan dari Nabi Ibrahim alaihissalam disambungkan sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Disebut nama-namanya siapa aja, itu nasab yang maskukun fi, diragukan penyebutan nama-namanya. Diragukan penyebutan nama-namanya. Tapi pasti sampai ke Nabi Adam alaihissalam pasti. Cuma penyebutan nama-nama ini nih yang maskukun fi, diragukan. Pasti sampai Nabi Ibrahim. Cuma penyebutan nama-nama ini diikhtilafkan. Pasti Rasulullah sampai Adnan ini pasti sepakat nama-nama yang disebutkan ini adalah memang kakek buyut nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh dari nasab ini Rasulullah pilihan nasabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih. Jadi nasabnya pilihan. Makanya Rasulullah disebut apa? Mustafa. Mustafa. Ada nama di sini Bapak Mustafa? Artinya apa? Pilihan. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari putra Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dari Kinanah ini Allah pilih nasab yang paling mulia, yaitu nasab Quraisy. Quraisy itu berarti nama orang. Mudhar itu Quraisy. Dari Quraisy, wastafa min Quraisy Bani Hashim.
Dan diambil dari nasab Quraisy ini, anak-anaknya yang paling dipilih, yang paling mulia adalah Hashim. Makanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf emang anaknya Hashim doang. Kayak kita punya anak ada 5 umpama, si ini. Ada si Hashim namanya, dipilih dari Hashim ini buat nanti keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipilih dari Abdul Manaf, Hashim. Hashim inilah nanti Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim nanti punya anak Abdul Muttalib, engkongnya Nabi. Engkongnya Nabi, kakeknya Nabi. Abdul Muttalib diambil di siapa? Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, ada berapa anaknya? Ada? Kakeknya Nabi, engkongnya Nabi nih, ada berapa anak-anaknya? Yang lelaki ada 10, yang perempuan ada 6. Kakeknya Nabi itu yang lelaki ada 10, yang perempuan ada 6. Dari yang 10 orang ini, mana yang menjadi bapaknya Nabi? Abdullah. Kenapa enggak diambil dari Abu Thalib? Kenapa enggak diambil dari yang ini? Kenapa enggak diambil yang dari yang ini? Yang diambil dari Abdullah. Namanya aja udah dipilih, Abdullah. Yang lain kan namanya bukan. Yang lain namanya ada Abdul Syams, ada Abdul Lata, ada Abdul Uzza, ada Abdul Ka'bah. Jadi encang-encingnya Nabi dari 10 laki-laki, encang-encingnya sama yang perempuan 6 berarti 16 tuh. Encang-encingnya Nabi, mamang-mamangnya, uak-uaknya tuh ada 16. Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, terus juga, nah itu dia tuh disebutkan itu dalam sejarah itu. Ya cuma pertanyaannya, encang-encingnya ini apa semuanya ketemu sama Nabi? Kan itu pertanyaannya. Apakah encang-encingnya semuanya ketemu sama Nabi? Mendengar dakwah Nabi? Bagaimana sikap mereka kalau dengar? Hamzah iya beriman. Abu Thalib pamannya Nabi. Abu Thalib. Itu kan pertanyaan. Abu Lahab gimana Abu Lahab? Paman Nabi bukan? Paman Nabi. Abu Lahab. Abu Jahal bukan? Jangan salah ya. Abu Jahal itu bukan paman Nabi, bukan. Kalau Abu Lahab iya, tapi kalau Abu Jahal bukan. Abu Lahab paman Nabi. Nah ini jadi dipilih Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah. Itu semuanya pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau ngecek begitu, lihat nasab kita nih. Kita, bapak kita siapa? Engkong kita siapa? Bapaknya engkong kita siapa? Tahu? Enggak tahu. Bapaknya engkong kita hilang. Nyambungnya ke siapa nih kita ya? Soekarno. Hebat, nyambungnya ke Soekarno. Ini sedikit saya ingin sampaikan. Ternyata hadirin pasti tahu bulak kapal. Nggak mungkin bapak-bapak nggak tahu bulak kapal. Tahu ya bulak kapal ya? Tahu ya. Kapal itu nama orang. Kapal bukan kapal pesawat. Kapal itu nama orang. Siapa dia? Bapak saya, engkong saya, bapaknya dia, ada namanya kapal. Berarti itu kapal itu buyut saya. Bulak itu namanya tanah. Artinya tanah yang luas atau kebun yang luas. Kebun yang luas punya bapak kapal, disebut bulak kapal. Ternyata kapal itu engkong saya.
Nenek bapak moyang saya ternyata itu. Sampai nyambung kita lihat nasab kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nasab ini, Rasulullah ta'allamul ansab, pelajarilah nasab-nasab untuk kita bisa menyambungkan tali silaturahim. Nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam emang udah pilihan, hadirin, dipilih yang terbaik, yang termulia, nggak sembarangan. Ibunya siapa namanya, bapaknya siapa namanya, nanti yang menyusui aja namanya aja itu udah luar biasa. Nama-nama perempuan yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Halimah. Apa Halimah? Wanita yang sangat sabar. Halim, perempuan Halimah. Allahu Rabbi. Tuh kalau ngelihat dari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempatnya, harinya. Kalau emang tanggal 12 berarti kan itu udah menjelang purnama, waktunya waktu fajar. Waktu fajar lahirnya, subuh lahirnya. Dilahirkan, kalau di riwayat-riwayat itu lahirnya dalam keadaan sujud, sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami, cahaya keluar. Bahkan memang ada riwayat ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melahirkan itu keluar cahaya, nampak cahaya, sampai cahaya ini menampakkan istana-istana di Syam. Lahirnya itu atau ketika hamil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibunya sudah melihat cahaya keluar dari perutnya, dan cahaya ini menampakkan kelihatan Qusurus Syam, istana-istana di Syam. Ada bayi yang begitu di kita. Emaknya gitu pas ngehamilin dia, cahaya keluar. Rasanya kagak ada di kita. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Jadi saya ambil ini dari beberapa sumber, bukan cuma dari sini aja, masukin ke sini. Kalau kita baca ini, memang kita telusuri begini, waktunya akan banyak ngambil waktunya. Bahkan sini manaqibu ajdadihi, sampai disebut bagaimana engkong-engkongnya Nabi itu tadi. Terus juga 12 Rabiul Awal itu kalau di sini 20 Agustus. 20 Agustus 570 Masehi. Jadi Agustus itu di kita ini itu punya keterkaitan sejarah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Agustus Pak lahirnya 20 Agustus 570. Wallahu a'lam. Tentu di kitab-kitab sebelum Al-Quran udah disampaikan, di Taurat, di Zabur, di Injil itu memang udah disebut bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifat-sifatnya, lahirnya di mana, memang udah disampaikan. Jadi berita tentang akan munculnya Nabi terakhir, akan lahirnya Nabi terakhir itu sudah disampaikan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Makanya Rasulullah bilang apa? Ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Saya adalah doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembira Nabi Isa alaihi salam. Nabi Ibrahim udah minta, ya Allah munculkanlah di Mekah ini seorang nabi. Nabi Isa alaihi salam sudah menginformasikan dalam Injilnya akan muncul seorang nabi yang menyempurnakan agama. Rasulullah bilang sendiri, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Saya adalah doa Nabi Ibrahim wa busyra Isa, dan kabar gembira yang disampaikan Nabi Isa dulu
saya akan muncul, saya akan lahir. Hebatnya berarti Pak, nih doa ini atau pelajaran dari doa Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim doanya kapan? Dikabulkannya kapan? Nabi Ibrahim doanya kapan tuh? Kan jauh jarak sampai lahirnya Rasulullah, betul? Tapi doa ini berarti doa itu nggak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan. Meskipun dikabulkannya ratusan tahun setelahnya atau bahkan ribuan tahun setelahnya. Nabi Ibrahim doa aja nggak buru-buru dikabulkan dia di situ, atau setahun setelahnya atau beberapa tahun, ratusan tahun setelah Nabi Ibrahim baru muncul doanya, baru dikabulkan doanya. Jadi Pak hadirin, jangan pernah putus asa dalam berdoa. Jangan pernah ada anggapan, wah doa saya nggak diterima. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa busyra Isa. Ini di surat Al-Baqarah 129 dan surat As-Saff ayat 6. Ada nggak catatan sejarah tuh udah lahirnya tuh ya begitu ya? Ada nggak catatan sejarah masa kecilnya Rasulullah? Nah, mainnya sama siapa? Main apa? Ada nggak informasinya? Main sama siapa? Main apa? Karena Rasulullah emang dari pilihan nasab, pilihan lahirnya, pilihan masa kecilnya pun udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari masih kecil udah dijagain. Jangan sampai tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar kesopanan, kebaikan, apalagi sesuatu yang diharamkan. Gak bakalan itu. Dari masih kecil Rasulullah SAW itu sudah dipilih, sudah dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah kelihatan auratnya dalam bermain. Kalau bocah masih kecil kan kadang lari-larian keluar rumah kelihatan telanjang, gak pakai baju, mandi di kali apa mandi di gak pakai baju, kelihatan auratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak. Ya, terjaga, terpelihara dari masih kecilnya Rasulullah. Bahkan masih kecil itu udah ada riwayat Rasulullah dibelah dadanya. Umur 4 tahun. Umur 4 tahun, Pak. Itu ketika Rasulullah bermain dengan orang-orang di Bani Sa'ad. Itu Rasulullah didatangi malaikat Jibril, malaikat Mikail, dibelah dadanya. Umur berapa? Umur 4 tahun. Jadi di umur segitu Rasulullah sudah dibersihkan batinnya. Kalau ngomongin dibelah dadanya, Pak hadirin, kan beberapa kali Rasulullah dibelah dadanya. Dalam sejarah ya, jadi kalau kita runutin begitu tuh, masih kecilnya apa yang terjadi di masa kecilnya, dibelah dadanya umur 4 tahun. Ketika Rasulullah disusui di Bani Sa'ad. Buat apa dibelah dadanya? Dibersihkan. Habis dibersihin apa? Diisi dengan ilmu dan hikmah. Dari masih kecil udah begitu. Ntar umur 4 tahun begitu, umur 5 tahun begitu, umur 5 tahun, umur 6 tahun. Ada catatan sejarah ketika umur 6 tahun Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ibunda tercintanya. Umur 6 tahun, waktu dalam perut ibunya umur 6 bulan ditinggal bapaknya, umur 6 tahun ditinggal ibunya. Lahir yatim, umur 6 tahun, padahal sama ibunya belum lama. Kalau tadi sampai umur 4 tahun aja itu masih di kampung Bani Sa'ad, berarti sama ibunya Rasulullah baru beberapa tahun.
Seorang ibu yang jauh dari anaknya, tiba-tiba dia sudah mulai dekat dengan anaknya, Allah panggil Aminah. Kita tahu makamnya di Abwa. Setelah berkunjung ke saudara-saudaranya di Yathrib, di Madinah, mau pulang ke Mekah, nyampe di kampung Abwa udah nggak bisa nerusin perjalanannya, sakit keras, wafat di situ, dimakamkan di Abwa. Ibnu Ishaq berkata, nih catatan sejarahnya, tuwfiyat Aminatu wa Rasulullah ibnu Sitti sanah, ibnu Sitti sinina bil Abwa. Wafat Aminah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak berumur 6 tahun di Abwa. 6 tahun diasuh sama kakeknya Abdul Muttalib. Umur 8 tahun, berarti baru 2 tahun lagi nih sama kakeknya meninggal, wafat. Padahal dari masih kecil itu emang udah ada keanehan, keajaiban. Itu bagaimana tuh Aminah yang mengetahui itu pasti sayang, khawatir sama anaknya. Dan memang dari masih kecil itu udah ada orang-orang Yahudi yang nyari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat dihabisin. Dari masih kecil itu Rasulullah udah dicariin, Pak. Dari masih kecil Rasulullah udah dicariin sama orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tahu, bahkan orang-orang Arab tahu. Pertanyaan kadang muncul begini, ada nggak nama Muhammad selain Rasulullah? Ada tidak nama Muhammad selain Rasulullah waktu itu? Nggak ada. Bah, kiri. Ada nggak nama Muhammad selain Rasulullah di waktu itu? Orang-orang Yahudi itu kan banyak bersinggungan dengan orang-orang Madinah, dengan orang-orang Mekah karena urusan dagang dan lain sebagainya. Dalam berinteraksi ini mereka kadang menyampaikan apa yang mereka ketahui dari kitab-kitab suci mereka, akan muncul Nabi begini, namanya Muhammad, sehingga ada sebagian orang yang menamakan Muhammad agar Muhammad itu yang jadi Nabi. Muhammad ini nih yang akan menjadi Rasul. Ada nama Muhammad, ada beberapa nama Muhammad, atau bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sampai ada menyebut sahabat itu namanya Muhammad 80 orang. Ada nama Muhammad sahabat itu 80 orang. Sampai umur berapa tadi? 8 tahun. Berarti hampir 8 tahun udah diasuh sama pamannya. Ibunya selesai, kakeknya selesai, diasuh oleh pamannya. Pamannya juga sama, Abu Thalib ini luar biasa, yang tahu bagaimana proses lahirnya, dulu nikah adiknya bagaimana atau abangnya bagaimana. Abu Thalib anaknya banyak, orangnya ekonominya pas-pasan. Tapi diwasiatkan oleh kakeknya itu agar menjaga Rasulullah SAW. Sampai di kitab ini Abu Thalib itu enggak tidur kecuali Rasulullah di sampingnya. Abu Thalib enggak tidur kecuali Rasulullah di sampingnya. Selalu menjaga Rasulullah kemanapun dimanapun. Sampai dagang ke Syam itu kan diajak. Bocah umur 12 tahun. Ini bahasa kitanya nih, bocah umur 12 tahun udah diajak jauh perjalanan dari Mekah ke Syam. Itu kan luar biasa perjalanannya, berat, panas, padang pasir, akan menemukan ini dan itu. 12 tahun nggak bisa ditinggalin, nggak mau ditinggalin sendirian tanpa di sampingnya. Sampai diajak ke Syam pun diajak. Dan itulah yang menjadi Rasulullah nanti ketemu sama
pendeta yang namanya Buhairah atau Bahirah. Menarik juga itu pertemuan Rasulullah dengan Bahirah. Catatan sejarahnya bagaimana? Menarik, Pak. Bagaimana Rasulullah itu, kan perjalanan itu kan bukan cuma hari itu doang. Tapi kenapa di situ ada catatan sejarah Bahirah itu sampai mengundang orang-orang kafilah Abu Thalib dari Mekah ini, diundang ke istananya, ke kediamannya, dijamu luar biasa. Karena dari jauh udah dilihat bahwasanya awan selalu ngikutin. Di mana Rasulullah duduk, itu pohon menaungi. Itu Buhairah udah ngelihat, ini luar biasa, ini yang ada nih informasinya dalam kitab suci saya nih. Nasrani sudah, dalam Injil sudah menginformasikan ini. Kemana aja dia jalan, awan ngikutin. Supaya apa? Nggak kepanasan nih orang. Di mana dia duduk, itu pohon itu miringin badannya, daunnya supaya ini nggak kepanasan. Umur 12 tahun. Cuma nggak kelihatan, dapatnya dari jauh itu siapa nih anaknya, bagaimana anaknya, sehingga dikumpulin lah semuanya. Yang ikut siapa saja di situ dicariin oleh Bahirah. Orang-orang menyangka bahwasanya pertemuan ini pertemuan yang Rasulullah ngambil informasi tentang ajaran-ajaran dalam Nasrani. Disebut Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Rasulullah tahu dari mana? Cerita para nabi sebegitu detailnya Rasulullah tahu dari mana? Ada yang bilang pertemuan Buhairah itulah Rasulullah dikasih tahu hal-hal begini. Ada yang bilang pertemuan dengan Buhairah inilah Rasulullah jadi tahu tentang Nabi Adam, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Musa. Dibantah tentu dalam Al-Quran. Itu Bahirah bahasanya apa? Bahasa Arab dia. Rasulullah kan bahasa Arab. Bagaimana bukan bahasa Arab nyampain ke orang Arab? Satu. Yang kedua, pertemuan itu pertemuan sangat-sangat singkat. Bagaimana pertemuan yang singkat itu bisa mentransfer pengetahuan yang detail, rumit? Nggak mungkin, mustahil. Pun kalau itu benar, berarti ilmu Rasulullah dari Bahirah, dari Nasrani. Kenapa orang-orang Nasrani nggak mau nerima alim ulamanya? Kalau emang itu benar, ya jadi banyak bantahan di situ. Dan ada yang bilang ya bahwasanya pertemuan itu adalah pertemuan yang membuat Rasulullah SAW itu tahu tentang sejarah para nabi dan rasul. Ada catatan sejarah 12 tahun, terus berapa? 25 tahun menikah dengan Khadijah, umur 40 tahun. Khadijah 40 tahun, udah beberapa kali nikah. Rasulullah 25 tahun. Dan sebelum itu berarti umur 20-an itu Rasulullah udah jualan, dagang, pindah perjalanan jauh lagi ke Syam lagi, bawa dagangan Khadijah. Nikah dengan Khadijah umur 30 tahun, 38 tahun. Ya disingkat 25 tahun, terus 38 tahun udah mulai Rasulullah SAW suka bertafakur. Umur berapa Pak? Umur Nabi diangkat jadi Nabi umur 40. Kita tarik ke belakang. Sejak kapan Rasulullah suka di Gua Hira? Umur 38 tahun. 38 tahun berarti kalau di Gua Hira 38 tahun ke 40 tahun berapa kali Ramadan berarti? Karena Rasulullah di Gua Hira setiap bulan Ramadan. Berapa kali Ramadan berarti? Dari 38 ke 40 kan mungkin 2 tahun. Berarti mungkin 2 kali Ramadan.
Atau bahkan ada yang mencatat 3 kali Ramadan. Setiap Ramadan Rasulullah di Gua Hira. Perbekalannya habis, turun, balik lagi. Atau bahkan perbekalannya cukup buat 1 kali sebulan penuh Ramadan. 3 kali Ramadan atau 2 kali Ramadan, tuh Rasulullah SAW bertahannus, bertafakur, bertadabbur, beribadah di Gua Hira. Nanti banyak lagi pertanyaan, ibadahnya emang udah ada ibadah? Ibadah siapa yang diikutin? Ibadah mana yang dipraktekin? Apa ibadahnya tafakur, memikirkan alam semesta seperti ini pasti ada penciptanya dan lain sebagainya. 38 tahun sampai ke 40 tahun. Inilah masa-masa yang luar biasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum turun wahyu ini, Rasulullah itu dikasih mimpi, selalu mimpi. Pak hadirin, Rabiul Awal 6 bulan ke Ramadan ini Rasulullah udah banyak mimpi. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, 6 bulan. 6 bulan sebelum turun wahyu Rasulullah udah mimpi. Mimpi apa? Mimpi melihat cahaya terang. Mimpi berkali-kali 6 bulan sampai nanti Ramadan turun wahyu. Umur 38 tahun Ramadan. Ntar selesai Ramadan, nah 6 bulan mau turun wahyu, mimpi melihat cahaya seperti subuh. Cahaya subuh. Makanya subuh ini luar biasa. Dalam dalam kualitas sholat 5 waktu, subuh ini punya keistimewaan tersendiri makanya. Ya. Ramadan umur 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama 5 ayat surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Segini doang. Sisanya kapan? Emang ayat Al-Alaq ini doang? Kan ada terusannya ke bawah. Berarti nanti belakangan yang bawahnya ini. Habis 5 ayat ini ada masa-masa enggak ada wahyu. Rasulullah enggak ngelihat Jibril, enggak mimpi enggak turun wahyu. Ada masa-masa Rasulullah enggak turun wahyu. Ramadan, tanggal berapa Ramadannya? Pak, turun wahyu tanggal berapa? Sepakat atau kebanyakan bilang 17 Ramadan. 17 Ramadan surat Iqra. Ada nggak nanti turun lagi 17, 18 Ramadan turun nggak? 18 Ramadan, 19 Ramadan, 20, 21, 22, 23, terus sampai selesai Ramadan. Ada nggak turun wahyu lagi? Kalau 17 Ramadan Iqra, habis itu tanggal 18, 19, 20 terus sampai selesai Ramadan, ada nggak turun wahyu lagi? Nah, ini yang disebut masa-masa Rasulullah enggak turun wahyu. Sampai kangen. Kemarin didatengin malaikat Jibril, sebegitu hebohnya, sebegitu dahsyatnya, sebegitu mengagetkan, mentakjubkannya. Tapi enggak ada tuh, abis itu kok enggak ada lagi ya? Enggak ditegur-tegur lagi ya? Enggak dipanggil-panggil lagi ya? Ramadan sampai selesai. Begitu selesai Ramadan, Rasulullah turun dari Gua Hira, dari gunung itu, baru Rasulullah tuh. Ada yang mengatakan begitu. Apa di sini, apa di sini nih? Ada istilah seperti itu. Dalam sejarah kalau bapak-bapak hadirin pernah mendengar penyampaian itu, ya itulah seperti itu.
Wallahu alam, seperti yang Anda bilang bahwasanya sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak cukup dalam satu pertemuan, atau bahkan dia beberapa kali pertemuan. Kalau kita bagi secara gampangnya, dari lahir sampai dengan diutusnya, dari diutusnya sampai dengan hijrahnya, dari hijrahnya sampai dengan wafatnya. Yang paling enak menelusurinya per tahun. Tahun pertama bagaimana? Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai dengan diutusnya. Ntar diutusnya 40 tahun, 40, 41, 42, sampai dengan hijrahnya. Ntar hijrah tahun pertama, hijrah tahun kedua, hijrah tahun ketiga, sampai dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu hadirin. Wallahu alam, udah cukup siang ini waktunya, udah lewat syuruk. Kalau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Moderator mana tadi moderator ini? Bismillah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan hadirin. Ya. Dalam hal ini ada keutamaan nggak kita melaksanakan peringatan itu berkaitannya dengan supaya bisa mengambil hikmah, karena terkadang banyak peringatan itu jauh dari perubahan cintanya pada Nabi, masih biasa-biasa aja kalau mau. Ya. Syekh hukumnya apa? Hukumnya ya. Syekh Abdul Razak, ulama Madinah itu ditanya begitu. Kenapa di Madinah nggak ada maulid? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad itu ditanya, kenapa di Madinah, kota hijrahnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah di situ, hidupnya Rasulullah di situ sebagian besar dari usianya, itu kenapa nggak ada maulid di situ? Beliau menjawab bahwa untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dengan maulid, itu tidak dengan cara maulid. Kalau Pak Haji tadi bilang kita ngambil hikmahnya dari maulid, tanpa maulid pun kita sangat bisa mengambil hikmahnya. Termasuk hari ini kita belajar sejarah begini, ini kan udah termasuk kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, menguatkan iman kita kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, terus juga ingin mencontohi, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya. Ini pada ngikutin sunnahnya enggak nih? Kalau kita kaitin kemarin. Nah, jadi bukan hanya dengan acara maulid kita bisa begitu. Tanpa maulid pun itu pasti seorang muslim, mukmin pasti bisa mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Kalau ditanya hukumnya itu ulama beda pendapat. Masalah hukum ya, beda pendapat. Kalau isinya itu adalah untuk membangkitkan kecintaan, untuk memperkenalkan orang-orang awam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Syekh Muhsin Ad-Dadu itu bilang orang itu kaum muslimin ada 3 tipe dalam maulid ini. Ada yang berlebihan, ada yang pertengahan, ada orang yang justru mengacuhkan tentang lahirnya Rasulullah. Ada menganggapnya biasa-biasa aja, ada yang berlebihan sampai ngeluarin duit jutaan, puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan miliaran dalam satu malam hanya untuk euforia acara seperti itu pasti ada yang lebih bermanfaat dari itu. Ada yang berlebihan, ada yang pertengahan.
Jadi dengan berkumpul bersama, termasuk ini nih kalau dikaitkan dengan maulid, ini maulid Pak. Kita duduk begini nih sekarang ini maulid ini. Apalagi dikaitkan kemarin tanggal 12 Rabiul Awal. Ngapain ini emang sekarang doang? Kok sekarang doang belajar sejarahnya? Pas bulan maulid, pas tanggal 12 Rabiul Awal, kemarin-kemarin kemana? Besok-besok udah nggak belajar lagi, udah nggak ngaji tentang sirah nabawiyah lagi. Kenapa dikaitkan dengan Rabiul Awal pas 12 atau sekarang 13? Ada apa ini? Mau merayakan maulid berarti? Nah, tapi kan ini kan pertengahan, hal yang pertengahan yang tidak kita berlebihan atau kita tidak ingin melupakan, ingin menyegarkan, ingin mengingatkan, ingin membangkitkan ya rasa cinta hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sah-sah aja ya. Kalau ada yang ekstrim, ada yang bilang memang nggak ada, Rasulullah nggak ngerayain, para sahabat nggak ngerayain, tabiin nggak ngerayain, nggak ada ihtifal perayaan maulid Nabi, nggak ada. Kalau mereka aja enggak, kenapa kita ngerayain? Ada nasihat dari guru saya, ulama hadis di Madinah. Beliau hikmah, bijaksana sekali dalam hal maulid ini. Beliau bilang apa? Nahnu lam nahtafil bil maulid. Kami tidak merayakan maulid. Walakin la nubaddi'uhum. Kami tidak merayakan maulid, akan tetapi kami tidak mau membid'ahkan orang yang maulid. Ulama hadis, sanad hadisnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab-kitab fikihnya sampai dengan ke pengarang-pengarang kitab fikihnya, kitab-kitab yang lain juga. Tapi beliau bilang apa? Dengan bijaksana, nahnu la na'mal bil maulid. Kami tidak merayakan maulid, walakin la nubaddi'uhum. Akan tetapi kami tidak mau membid'ahkan kaum muslimin yang merayakan maulid. Kita berhusnuzon. Kita berhusnuzon kepada orang-orang yang maulid ini, niatnya pasti bagus, niatnya mulia, niatnya ingin kembali mengingatkan, menyegarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, berhusnuzon dia. Ya bisa, wallahu a'lam gitu. Ada? Udah? Atau doang? Ya hadirin, ini yang bisa disampaikan pada hari ini. Masih banyak tentu ya, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ banyak hikmah, hukum, pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan selain majelis ini atau selain daripada pemateri hari ini, bisa dari khotib, bisa dari baca hadis, atau bisa dari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.